dan salam sejahtera, saudara dan saudari. Selamat beribadah bersama dengan rakan-rakan dan juga ahli keluarga Anda. Pada pagi ini kita bersyukur sebab Tuhan telah menyatukan kita di dalam ibadah kita bersama. Dan kita percaya kasih Tuhan bersama dengan kita. Sebelum kita memulakan ibadah kita, mari kita bersatu dalam doa di atas pengucapan syukur kita. Haleluya. Bapa di surga, Tuhan, kami bersyukur pada pagi ini. Kami percaya Tuhan, ibadah kami adalah ibadah kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Dan kami percaya Tuhan, karena Engkau bersama dengan kami mempunyai pengharapan yang besar. Kami percaya Tuhan, kesembuhan, kekuatan bersama dengan kami. Engkau telah memerdekakan kami dan menguatkan kami. Dan kami percaya hati yang gembira adalah obat. Dan kami percaya hari ini hari yang telah Kau jadikan. Dan kami bersuka cita karena nama-Mu Tuhan Yesus pada pagi ini. Kami bersyukur kepada Engkau, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Dan pada pagi ini kita bersyukur sebab sekali lagi kita bertemu dan beribadah di dalam Maya. Dan kita percaya bahwa Tuhan menyertai kita. Dan sebelum kita memulakan ibadah kita, mari kita masuk dalam sesi pujian dan penyembahan. Dan kita akan dilayani dan kita akan dipimpin oleh Saudara Gideon untuk sesi pujian dan penyembahan ini. Oleh karena itu, jemaat dan semua yang hadir pada pagi ini, mari kita mengalu-alukan dan bertepuk tangan kepada Saudara Gideon yang memimpin kita pada pagi ini. Mari Saudara Gideon, giliranmu memuji dan menyembah Tuhan. Amin. Hai, Shalom IPK. Berjumpa lagi kita pada minggu ini di Kebaktian Online. Bersama saya, Brother Gideon, yang akan memimpin kita dalam pujian penyembahan. Lagu pertama kita pada pagi ini adalah Satukanlah Hati Kami. Satukanlah hati kami memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Gandingan tangan dalam satu kasih, bergandingan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Satukanlah hati kami, satukanlah hati kami memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Gandingan tangan dalam satu kasih, bergandingan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Bergandingan tangan, bergandingan tangan dalam satu kasih, bergandingan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Keluarga kerajaan Allah. Keluarga kerajaan Allah.
Tuhan, Kaulah harapan kami Bapa. Kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku. Kau pegang hidupku dalam tangan-Mu. Darah-Mu, salib-Mu tebus hidupku. Nama-Mu berkuasa, sanggup bangkitkan. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus Tuanku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Katakan, kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku. Kau pegang hidupku dalam tangan-Mu. Darah-Mu, darah-Mu, salib-Mu tebus hidupku. Nama-Mu berkuasa, sanggup bangkitkan. Oh, katakan, harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus Tuanku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Harapan kami, harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus Tuanku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Oh, tak pernah gagal rencana-Mu bagi jalanku. Kuasa-Mu sempurna, pengharapanku takkan hilang. Masa depanku Kau sediakan, tak pernah gagal rencana-Mu bagi hidupku. Kuasa-Mu sempurna, harapan-Mu takkan hilang. Masa depanku dalam-Mu, harapanku di dalam-Mu.
hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya ku aman dalamku. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya ku aman dalam-Mu. Ku percaya ku aman dalam-Mu. Oh, ku percaya ku aman dalam-Mu. Jesus Lord, ku percaya ku aman dalam-Mu. Jesus Lord, thank you, Jesus. Jesus, Lord. Tiada yang dapat pisahkan dari terangnya kasih-Mu. Hadirkan ketenangan, tak bisa dunia berikan. Oh, kini ku pegang hidupku, dan Kau hapus kesalahanku. Harganya pengorbanan, berikan keselamatan. Oh, Kau hadir di setiap langkahku. Ku aman di dalam hadirat-Mu. Buktikan setia, Jesus Lord. Kan ku angkat tinggi tanganku, tanda ku berharap kepadamu. Selamanya setia. Tiada yang dapat pisahkan dari terangnya kasih-Mu. Hadirkan ketenangan, tak bisa dunia berikan. Kini Kau pegang
kan ku angkat tinggi tanganku, tanda ku berserah kepadamu selamanya setia. Jesus Lord, on your presence never leave me, and never forsake me. On your presence never leave me, and never forsake me. Kau hadir di setiap langkahku, ku aman di dalam hadiratmu. Buktikan setia, Jesus Lord. Kan ku angkat tinggi tanganku, tanda ku berserah kepadamu selamanya setia. Selamanya setia, Jesus Lord. Selamanya setia. Haleluya. Terima kasih Saudara Gideon yang telah memimpin kita di dalam sesi pujian dan penyembahan sebentar tadi. Sungguh kita bersyukur karena Tuhan itu begitu baik dan setia dengan semua kita. Saudara dan saudari, pada pagi ini saya sangat teruja secara pribadi sebab pada pagi ini kita akan dilayani firman Tuhan oleh senior pastor kita jauh dari Penang. Ia akan bawa firman Tuhan untuk memberkati kita. Dan saya percaya firman Tuhan ini akan memberikan perspektif kebenaran yang memerdekakan kita. Dan saya percaya firman Tuhan ini akan memberi sinar yang gemilang. Tahun 2020 yang lepas telah begitu mencabar, tapi saya percaya tahun 2021 ini mempunyai sinar yang gemilang untuk setiap kita dan kemenangan berada di pihak kita. Oleh karena itu, firman Tuhan yang akan disampaikan oleh senior pastor kita itu adalah berkaitan dengan tema gereja kita pada tahun ini, dan kita sama-sama akan mendengar dan kita akan sama-sama belajar, dan kita percaya firman Tuhan akan melayani setiap kita pada pagi ini. Dipersilakan senior pastor kita yang kita kasihi, yaitu Pastor Sam, untuk membawa firman Tuhan. Dipersilakan. Shalom Jemaat EPCC di Kuching, Excel Point Kuching. Tuhan Yesus memberkati. Selamat tahun baru. Saya bawa kabar dan juga salam kasih daripada Jemaat Induk EPCC di Pulau Pinang. Dan saya sampaikan salam kasih itu kepada semua pastor, pemimpin dan juga jemaat yang dikasihi. Dan yang saya rindukan juga karena begitu lama kita tidak boleh ketemu. Wow, sudah hampir setahun saudara kita tidak dapat bersama-sama di dalam satu lokasi yang sama. Tapi kita doakan tidak lama lagi kesempatan itu akan terjadi di mana kita boleh bertemu.
Jadi saya ucapkan selamat tahun baru kepada semua jemaat di sana. Dan saya percaya tahun 2021 akan menjadi tahun yang penuh pengharapan dan juga tahun yang penuh dengan janji-janji Tuhan. Saudara, tahun ini kita sudah pun membuat keputusan bahwa tahun yang kita akan rayakan dan juga yang kita akan jadikan sebagai tema utama bagi gereja di Induk, di EPCC Summit ataupun di Excel Point Kuching adalah tema yang sama. Yaitu daripada Efesus pasal 4 ayat 16, tema firman Tuhannya, dan temanya adalah bersekutu dan bertumbuh. Bersekutu dan bertumbuh. Nah begitu saudaraku, kita lihat slide-nya di depan. Ini adalah tema kita bagi tahun 2021. Jadi Excel Point Kuching, saya mendorong saudara semua untuk membangun dan untuk membina iman dan juga gereja kita di sana di atas dasar tema gereja kita ini, yaitu bersekutu dan bertumbuh. Ya, mari kita berdoa sama-sama. Tuhan berkati pendengaran firman dan saya doakan Tuhan akan menaungi kami semua dengan kuasa Roh Kudus-Mu dan membangun dan menolong kami untuk menangkap semua yang Tuhan ada sebagai jemaat di Excel Point Kuching, supaya kami dapat diberkati dan kami dapat dipakai Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa. Terima kasih Bapa untuk kasih-Mu dan berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah saudaraku, bersekutu dan bertumbuh. Nah, saya bahagikan tema ini di dalam Efesus 4:16 dengan membahagikan firman itu kepada dua bahagian. Mari kita lihat slide-nya. Saudaraku, Efesus 4:16. Saya bagikan kepada bersekutu dulu dan kemudian bertumbuh. Daripada satu firman itu. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bahagian. Jadi saudaraku, kalau kita melihat di dalam firman ini, ada bahagian yang besar, yaitu mana? Daripadanya lah seluruh tubuh. Ya, kita lihat ada bahagian besar, daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat, ya, dan diikat menjadi satu. Jadi oleh pelayanan semua bahagiannya. Oke, kita lihat itu dulu. Daripada ayat ini saudara, kita melihat bahwa firman Tuhan mengatakan daripada seluruh bahagian tubuh kita itu, kita lihat bahagian besar, tetapi juga ada bahagian kecilnya, yaitu kita semua rapi dan diikat menjadi satu. Ada bahagian besar dan ada bahagian kecilnya menjadi satu. Tuhan mau kita melihat bahwa pentingnya kita beribadah dalam kelompok besar, tetapi juga kita memainkan peranan kita dalam kelompok yang kecil. Alright saudaraku, satu. Bahagian besar, kecilnya satu. Oke, dan kita lihat seterusnya, bertumbuh. Sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota. Menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Sekali lagi, sesuai dengan kadar pekerjaan, tiap-tiap anggota menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Saudara, apa yang saya mau saudara tangkap di sini adalah kita semua ada bahagian kita masing-masing dan tiap-tiap anggota itu adalah penting, saudaraku. Dan bila kita memainkan peranan kita tiap-tiap seorang itu di dalam tubuh Kristus, firman Tuhan berkata pasti kita akan mengalami pertumbuhan, pasti kita akan membangun di dalam kasih Tuhan. Amin. Saudaraku, bila kita bersekutu, pasti kita bertumbuh. Nah saudaraku, tiap-tiap bahagian itu ada peranannya. Coba tengok tangan saya saudaraku, coba tengok tangan saya ini. Jari-jarinya, size-nya berbeda-beda. Kalau saudara hidung saudara gatal, saya pikir saudara tidak akan lakukan ini. Saudara tidak akan pakai jari yang besar ini untuk garuk hidung saudara. Manalah saudara, tak bolehlah masuk itu jari itu dalam hidung, liang lubang hidung itu saudara. Tetapi Allah dalam hikmatnya, dalam kebijaksanaannya menciptakan jari ini juga. Ada orang bilang, jari ini kecil lah, bagian yang paling kecil tak guna. Kalau tak guna potong buanglah saudara. Masa saudara hidung saudara gatal,
Mampu saudara tidak boleh garuk hidung saudara. Nah coba lihat, lurus, panjang, dan saudaraku sesuai. Boleh masuk ke bahagian paling dalam. Nah saudaraku itu ilustrasi sajalah. Jangan saudara terkejut. Nah saudaraku yang kekasih, berarti tiap-tiap bahagian jari ini ada bahagiannya, ada tempatnya untuk disatukan. Justru membawa berkat besar di atas seluruh tubuh itu. Jadi saudara kekasih, kita percaya bahwa saudara dan saya adalah pribadi yang mau dipakai Tuhan. Sungguh pun kita adalah orang yang mempunyai talenta yang paling kecil. Dan juga saudara adalah orang yang paling muda di dalam iman saudara. Tuhan boleh pakai saudara. Amin. Jadi saudaraku bersekutu, penting. Bila kita sudah bersekutu, rapi tersusun, saudaraku, di situ kita akan bertumbuh. Amin. Saudara, tidak boleh kita mengelakkan pertemuan itu terjadi pada waktu kita bersekutu, saudaraku. Nah, saudara, saya mau menolong saudara untuk menangkap satu kebenaran Alkitab. Kenapa, saudaraku, kita bila dibangun, kita mesti membangun dalam kelompok besar, tetapi juga dalam kelompok kecil. Kelompok besar, tetapi juga dalam kelompok kecil. Mari kita lihat kasih Tuhan. Dalam Yohanes pasal 3:16 itu saudaraku. Begitu besar kasih Allah yang dikaruniakan kepada kita. Kan? For God so loved the world. The world, begitu besar kasih Allah bagi seluruh dunia. Tetapi barang siapa yang percaya. Nah coba kita lihat. For God so loved the world that whosoever believe. Barang siapa yang percaya. Nah ada gambaran besar seluruh dunia. Tetapi juga ada gambaran kecil. Barang siapa, pribadi, barang siapa yang percaya, mereka, saudaraku, akan mendapat berkat daripada kasih itu. Kalau matahari bersinar, saudaraku, di atas bumi, tetapi saudara juga mesti ingat, matahari itu juga bersinar atas seluruh bumi, tetapi juga dia memancar fokusnya kepada daun yang kecil, rumput yang kecil, semuanya mendapat sentuhan. Seperti itu, bila gereja membesar, saudaraku, kita bersekutu dalam kelompok besar pada hari Minggu, tetapi dalam kelompok kecil, itu sangat penting. Bersekutu dan bertumbuh adalah tema yang kita pakai, khususnya tahun ini, untuk membangun kelompok kecil. Saudaraku, kelompok kecil itu sangat penting. Saudara kekasih, 300 tahun yang pertama di dalam sejarah kekristenan dunia, tahukah saudara, gereja tidak ada bangunan atau gedung yang rasmi. For the first 300 years, no church building. Namun begitu, bagaimana 120 orang murid-murid Kristus yang pertamanya mengalami banyak penganiayaan, bertukar menjadi begitu dipakai Tuhan dahsyat, sehingga mereka boleh menjadikan agama Kristen agama rasmi kerajaan Romawi. Kerajaan yang teragung terbilang di seluruh dunia pada waktu itu. Bagaimana mereka boleh menjadi kerajaan teragung dan terbilang, padahal pada 100 tahun yang pertama mereka mengalami banyak penganiayaan. Banyak kaisar-kaisar Romawi yang menganiaya orang Kristen. Gladiator yang kita tahu, saudaraku, banyak orang Kristen dibunuh di situ. Di dalam kandang-kandang singa dan sebagainya. Tetapi bagaimana mereka menjadi agama rasmi tanpa gedung. Gedung pertama gereja, saudaraku, di Syria yang baru boleh muat 75 orang saja. Tetapi bagaimana gereja boleh menjadi, saudaraku, satu sumber yang berpengaruh di dalam dunia sehingga menjadi agama rasmi Romawi. Karena saudaraku, rahasianya, saudaraku, Alkitab mengatakan bahwa gereja berkembang, saudaraku, dalam kelompok kecil. Di dalam rumah-rumah. Kisah para Rasul, saudaraku, pasal 5 sendiri menunjukkan kepada kita bahwa di dalam permulaan sejarah gereja. Gereja beribadah di bait suci tiap-tiap hari. Tetapi juga di dalam rumah-rumah jemaat. Nah itu rahasianya. Sebab itu tahun ini kita mau bersekutu dan bertumbuh. Dan fokusnya adalah kelompok kecil. Saudara, karena pandemik ini telah mencabar kita. Kita sangat memerlukan satu sama lain. Apalagi sekarang kita sudah ada di Pulau Pinang lah, ada MCO. Saudara tidak ada, puji Tuhan. Tapi kita juga ada darurat, seluruh negara saudara darurat. Nah, pilihan raya negeri Sarawak juga
supaya tidak ada pilihan raya. Nah, darurat diperkenalkan saudaraku. Nah, kita melihat ini adalah cabaran. Dan hari-hari masa depan kita tidak ada kepastian apa yang akan berlaku. Bagaimana arah hala tuju pandemik ini. Sebab itu kita saling memerlukan satu sama lain. Tiap-tiap bahagian tubuh itu rapi tersusun. Kita perlu saudaraku. Supaya bila kita bersekutu ada pertumbuhan. Sebab itu kelompok kecil itu penting. Saudaraku, di dalam dunia ini ada dua jenis kesepian. Loneliness. Ini penyakit yang sangat serius. Loneliness ini. Bila kesepian yang pertama adalah apa yang dikenali sebagai objective loneliness, saudaraku. Di mana seorang itu terpisah daripada kelompok-kelompok kawan-kawannya, terpisah dari segi fizikal dan juga terpisah dari segi sosial. Ini sering terjadi. Kan? Orang mengasingkan diri. Fizikal dan juga dari segi sosial. Ada lagi satu kesepian yang dikenali sebagai subjektif loneliness. Saudaraku, ini adalah kesepian di mana seorang mungkin boleh bernikah tapi masih sepi. Seorang yang sudah dalam satu kumpulan kawan-kawan yang ramai tapi masih sepi. Dia di dalam tengah parti menari tapi masih rasa lonely, sepi. Nah, ini saudaraku ada lagi satu kesepian. Dan saudaraku, kesepian ini adalah sangat serius. Dan Tuhan tahu bahwa kesepian itu adalah suatu penyakit, saudaraku. Nah, mari kita lihat bagaimana Allah berurusan dengan kesepian ini. Nah, pertama, Allah memberikan kepada manusia, saudaraku, otoritas. Kejadian 1:28 firman Tuhan berkata begini. Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan di atas segala binatang yang merayap di bumi. Nah, saudara mari. Coba saudara lihat, ada 3 lapisan otoritas yang Allah beri. Burung-burung di udara, binatang yang merayap di bumi, dan binatang-binatang di laut. Dan Allah memberikan otoritas dan Allah juga berkata, beranak cuculah, bertambahlah di dalam bumi ini, penuhilah bumi. Allah memberikan manusia otoritas. Manusia ada otoritas. Padahal bila Allah menciptakan bumi 6 hari, 5 hari Allah katakan, bagus, bagus, baik, baik, baik. Tetapi pada hari ke-6, bila manusia diciptakan, Allah katakan sangat baik. Ada orang cakap, bila manusia diciptakan, itulah permulaan semua masalah dunia. Kenapa Allah cakap sangat baik? Oh, Allah tahulah, dia tahu bahwa manusia sebenarnya membawa berkat, bukan jadi masalah. Tapi karena dosa membawa masalah sebenarnya. Nah saudara, Allah katakan baik, baik, baik. Bila dia ciptakan manusia, dia bilang very good. Namun begitu, hanya 1 kali Allah cakap not good, tidak baik. Bila saudara, kita lihat Kejadian 2:18. Tuhan Allah berfirman, tidak baik. Nah di situ, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Kejadian 2:18. Saudara yang kekasih, 1 kali Allah cakap tidak baik bila kamu mau hidup sendirian. Saudara, apa maksud ini? Adakah ini dalam konteks apa saudara? Bila orang dengar ayat ini mereka cakap, terima kasih Tuhan. Ini lesson untuk saya bernikah. Ini lesson untuk kawin. Banyak orang happy lah. Tetapi saya percaya saudaraku, bagaimana pula dengan orang yang tidak bernikah? Ada orang Allah berikan karunia untuk hidup membujang. Bagaimana, kenapa Allah berikan karunia itu? Ya kan? Jadi saudaraku, berarti firman ini bukan hanya untuk konteks pernikahan saja, sungguh pun itu digunakan dalam konteks pernikahan di mana Allah menyuruh, Allah menidurkan Adam dan Allah mengambil tulang rusuknya dan Allah menciptakan Hawa. Kenapa Allah tidak menciptakan Hawa daripada tulang kepalanya? Nanti Hawa akan cakap, aku bos, kau ikut saja karena aku dari kepalamu. Kenapa Allah tidak ciptakan Hawa daripada tulang kaki Adam? Karena Adam akan cakap, kau ini saya punya abdi. Dia injak-injakkan istri dia, saudaraku. Tapi Allah ciptakannya
dengan mengambil tulang rusuknya. Dekat dengan hati jantung manusia itu. Di mana saudaraku buktinya Allah seorang yang romantik sekali saudaraku. Supaya di antara mereka berdua ada kasih. Nah saudaraku, kasih tidak boleh dipraktikkan dalam kelompok besar. Kasih hanya boleh dipraktikkan dalam konteks yang kecil dan kelompok kecil. Kalau itu benar di dalam pernikahan. Kasih hanya boleh dipraktikkan dalam kelompok kecil. Dalam suami istri yang Allah tunjukkan itu dalam firman ini. Begitu juga dalam gereja. Kalau saudara mau mempraktikkan kasih dalam kelompok besar, susah lah. Kalau saudara mau dapat kasih, saudara mau mengalami kasih, susah saudara? Susah. Saudara hanya boleh mengalami kasih sebenarnya di dalam kelompok kecil, saudaraku. Nah, saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, mari kita lihat. Pengkhotbah 4:9 juga berkata begini, berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dalam jeripayah mereka. Dalam bahasa Inggris dia bilang, mereka mendapat sukses daripada keakraban dan persekutuan itu. Wow, ada sukses daripada keakraban dan persekutuan itu. Saudara yang dikasih dalam Yesus Kristus daripada Excel Point Kuching. Saudara, ini doa saya bagi tahun 2021. Kita sebagai jemaat mau akrab di dalam perkumpulan besar, celebration saudaraku, hari Minggu dalam kelompok besar. Tapi kita juga mau berkembang dalam kelompok kecil. Karena di dalam kelompok kecil dipraktikkan kasih itu saudaraku. Ya benar saudaraku, kelompok kecil dipraktikkan kasih. Saudara, bila saya berhenti untuk khawatir tentang saudara. Saya sering khawatirkan semua jemaat IPCC tentang pertumbuhan rohani mereka. Saya khawatir saudara. Bagaimana mereka bertumbuh, apalagi dalam musim-musim pandemik ini. Kalau orang tidak nonton dan tidak mengikuti ibadah, saudaraku susah. Apalagi ikut dari rumah juga sudah susah saudara. Kalau tidak ikut, aduh lagi susah saudara. Bila saya berhenti khawatirkan akan jemaat semua. Termasuk jemaat IPK juga. Bila saya berhenti. Bila saudara di dalam kelompok kecil. Bila saudara dalam kelompok kecil. Saudara pasti akan mengalami kasih. Saudara pasti akan bertumbuh. Bila saya dalam kelompok kecil saudaraku. Saya belajar berdoa. Saya dulu takut berdoa. Takut saya punya English semua salah. Tapi bila saya berdoa. Ada juga lah English saya saudaraku masuk longkang beberapa kali. Tapi karena kelompok sel saya begitu baik, mereka tidak menghakimi saya, saudara. Mereka tetap mengasihi saya. Mereka tidak menghakimi saya, saudaraku. Baik sekali mereka. Dan saya juga belajar melayani di dalam kelompok kecil. Saya juga belajar, saudaraku, mengongsikan firman di dalam kelompok kecil. Sehingga hari ini saya boleh berdiri dan melayani di banyak tempat. Karena, saudaraku, sukses saya ada dalam kelompok kecil. Sebab itu Tuhan bilang, saudara tidak boleh bersendirian, saudara. Tidak boleh bersendirian. Nah saudara, maksud saya, saudara boleh datang ke kelompok ke gereja, bagus. Saudara datang dengar firman, saudara datang dan mengikut penyembahan, saudara memberi perpuluhan. Tapi kalau saudara pulang, saudara tidak ada koneksi dalam kelompok kecil. Saudara sudah seperti yang dikatakan Allah. Saudara sepi, you are alone. Tidak baik manusia hidup sendiri, itu artinya saudaraku. You are alone saudaraku. Datang ke gereja, beribadah, habis itu halo, hai, saudara pulang. Tiap-tiap minggu begitu. Saudara tidak ada suatu dasar keakraban. Saudara boleh dalam kelompok besar, masih boleh jadi lonely seperti yang saya kata. Masih boleh sepi. Kumpulan besar, tapi masih boleh lonely. Betul, banyak jemaat Allah, banyak orang Kristen seperti itu. Nah contohnya saudara, kalau saudara pergi ke gym, wow. Dan saudara cakap dengan kawan saudara, come on man. Saudara dorong dia untuk take pump itu iron saudaraku. Saudara bilang, come on sister. Wah, kau tengok dia buat pumping. Oh, very good. Tetapi saudara sendiri hanya lawat-lawat orang saja. Tapi saudara sendiri tidak angkat itu besi. Tapi saudara pulang ke rumah, buka baju, cari otot, cari muscle. Minta maaf kawan, tak ada muscle lah. Sorry, you will not see any muscle. Sebab saudaraku kenapa? Karena saudara pergi ke gym, tak semestinya saudara akan dapat otot. Saudara mesti pump itu iron, saudara mesti
kerjakan otot saudara. Saudara mesti sengsarakan dan kasih susah sama itu otot. Baru dia boleh berkembang. Aduh, kalau tidak, saudara tidak akan mendapat otot. Tapi karena pergi gym, saudara tidak semestinya otomatis dapat muscle, saudara. Tidak boleh, saudara, begitu. Nah, saudara kekasih, kalau saudara pergi ke sekolah, tapi saudara tidak ada koneksi dengan pelajaran, tidur, mengantuk, saudaraku, buang masa, saudara dapat keputusan macam mana, saudaraku? Mak kamu tanya, kenapa semua kau ni pandai mencipta, sangat kreatif, semua merah-merah, sangat semua ni. Nah, mama kau tanya, kau pergi sekolah kah? Ada. Belajar kah? Tidak ada, saudara. Karena saudara pergi ke sekolah, tak semestinya saudara dapat pendidikan. Seperti banyak orang, saudaraku, dia dapat ijazah, tak semestinya ada dapat pendidikan. Siapa pun boleh dapat ijazah, tapi bukan semua orang dapat pendidikan. Siapa pun boleh pergi sekolah, tapi tidak semestinya dia dapat pendidikan, saudara. Semua pun boleh pergi gym, tapi kalau tidak usah, tak ada muscle. Samalah, saudara, kalau pergi ke gereja. Kenapa tidak ada otot-otot rohani? Karena sesuatu kehidupan yang penting kosong. Sebab itu Allah bilang tidak baik untuk manusia sendiri. Tahu apa Allah buat selepas dia melihat manusia sendiri? Kau tahu apa saudara buat? Itu ayat 18 kan? It's not good for man to be alone. Tidak baik manusia hidup sendiri. Selepas itu Allah buat apa? Dia bawa semua binatang kepada Adam. Kan dia sepi, kenapa bawa binatang? Kemudian Allah memberikan dia otoritas untuk menamakan semua binatang itu. Jiraf, kancil, gajah, lembu, sapi, apalah saudaraku, semua itik, babun. Semua dia bagi nama, saudaraku. Itulah nama binatang itu sampai hari ini. Manusia ada otoritas. Samalah saudara juga ada otoritas bila kau beri nama kepada anak kau itu, saudaraku. Kau panggil nama dia Michael, John, Luke, bagus. Tapi ada juga ibu bapak bagi nama, dia pakai salah guna otoritasnya, dia panggil, si gendut, habislah saudara. Si goblok, si bodoh, habislah anak tu bodoh selalu saudara. Kita ada otoritas kawan. Seperti mana manusia ada otoritas. Kenapa Allah bawa semua binatang? Supaya Allah menunjukkan kepada Adam. Sungguh pun dia ada otoritas, dia berkuasa. Tapi dia perlu perhubungan. Kau boleh datang ke gereja saudara, dan masih sepi. Saya boleh pergi ke sekolah saudara, masih tidak dapat pendidikan. Aku boleh pergi ke gym saudara, masih tidak ada otot. Kalau itu benar, di gereja juga benar saudara. Nah saudara, kasih hanya boleh dipraktikkan dalam konteks kelompok kecil. Coba kita lihat ini. Perkataan seorang akan yang lain. One another dalam bahasa Inggris. Disebut lebih dari 50 kali di dalam Alkitab, tahu saudara? Bagaimana? Kasihilah seorang akan yang lain. Doakan seorang akan yang lain. Berilah salam seorang kepada yang lain. Layanilah seorang akan yang lain. Nasihatilah seorang akan yang lain. Nah, semua seorang akan yang lain ini adalah urusan yang tidak boleh dilakukan dalam konteks orang ramai. Coba lihat istilahnya. Seorang akan yang lain. Seorang akan yang lain. Seorang akan yang lain. Seorang akan yang lain. Saudaraku, ini urusan, this business of one another cannot be practiced all by in a big group. Dalam kelompok besar. Mesti saudaraku dalam kelompok kecil. Mesti dalam kelompok kecil saudaraku. Nah saudara, sebab itu sangat penting untuk sebuah gereja saudaraku mengenal kebenaran ini. Bahwa kita dalam kelompok besar, tapi kita juga dalam kelompok kecil. Kelompok besar, kelompok kecil. Karena disitulah kasih dipraktikkan. Kasih itulah saudaraku yang membawa perubahan. It's the power of the love that saudara alami, yang saudara rasakan, that you experience, that will transform you as a believer. It's the power of love, saudaraku. Kasih itu yang mengubah saudara. Seringkali saudaraku dalam kelompok besar susah mau menikmati kasih. Susah mau mengalami kasih. Saudara, mari kita lihat satu cerita yang saya sangat suka.
Dalam Markus pasal 5 ayat 24 hingga 25. Saya bacakan. Markus 5, 24, 25. Saya bacakan semuanya. Lalu pergilah Yesus dengan orang itu, orang banyak. Berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ayat 27, dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Haleluya. Ingat ayat ini ya, 27. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, yang mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Ayat 29. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Haleluya. Saudara yang kekasih, cerita ini saya bawa untuk perhatian saudara karena ada satu hal yang saya mau fokus kepada saudara. Apa yang mengubah wanita ini adalah kasih. Apa yang menghalang wanita ini daripada menikmati kasih itu adalah orang ramai yang berbondong-bondong di sekelilingnya. Tapi namun dia menewaskan halangan itu. Nah saudara, cerita ini sangat baik. Bagaimana cerita latar belakangnya? Ada seorang bernama Jairus. Jairus saudaraku adalah kepala rumah ibadah orang Yahudi. He's a head of the Jewish synagogue. Dia adalah seperti senior pastor lah saudara. Anaknya 12 tahun sakit, Yesus datang ke kota dia. Jairus rebah di depan Tuhan Yesus meminta dia menolong untuk menyembuhkan anaknya. Yesus cakap, oke, boleh kita ke rumah kamu. Jairus dengan Yesus berjalan, Alkitab bilang orang ramai berbondong-bondong dan Alkitab bilang mereka berdesak-desakan. Berarti saudaraku, they were pushing, they were shuffling, mereka sedang tolak dan juga saudaraku dekat dengan Yesus. Pasti ramai yang sentuh baju, jubah dan juga badan Yesus sebenarnya. Tetapi saudaraku, mereka pergi ke sana karena mereka mau tengok show. Apakah di rumah Jairus akan ada penyembuhan anak Jairus yang 12 tahun itu. Tetapi tiba-tiba dalam perjalanan mereka ke rumah Jairus itu, ada seorang perempuan juga 12 tahun saudaraku yang mengalami pendarahan. Anak 12 tahun sakit, wanita 12 tahun yang mengalami pendarahan. 12 saudaraku. Dan saudaraku, datang perempuan ini dari belakang. Alkitab bilang, dia mendengar, saudaraku, dia mendengar berita-berita tentang Yesus. Dengar ini sangat penting. Apa berita itu yang dia dengar, saudara? Berita apa dia dengar? Oh, mungkin dia dengar. Oh, ini Yesus ini baik loh. Dia sangat baik. Ada seorang perempuan yang pernah ditangkap dalam perzinaan. Oh, Yesus bilang, barang siapa tidak ada dosa, baling batu terhadapnya. Yesus sangat baik. Dia tidak menghukum, menghakimi perempuan itu. Orang buta, orang tempang. Oh, orang miskin ditolong Yesus. Dia dengar berita baik karena selama ini dia dengar 4 berita buruk. Dia pergi jumpa dokter, dokter cakap tak ada obat sudah. Alkitab bilang saudaraku dalam ayat yang dalam pasal yang kelima. Dia pergi jumpa tabib, tidak ada obat bagi dia. Tidak sembuh-sembuh, malah dia lebih parah lagi. Dia jumpa accountant dia saudaraku. Account dia sudah kosong saudaraku, kosong. Dia kehabisan semua uang. Dari segi sosial, dia tidak boleh rangkul anaknya, suaminya. Saudaraku, kenapa tahu saudara? Mengikut adat Yahudi. Perempuan yang mengalami pendarahan, kalau dia jamah orang lain yang najis, menajiskan orang yang tidak najis. Jadi tidak boleh jamah suami dia, anak dia. Dan lagi saudaraku, dia pergi jumpa pastor dia. Oh, di bait suci. Dia tidak boleh masuk beribadah di sana. Karena dia dikatakan najis, tidak boleh masuk ke tempat kudus. Karena dia kudis, saudaraku. Oh, 4 kali berita buruk dia sudah dengar. Tetapi dia dengar berita tentang Yesus. Apa yang ubah wanita ini? Dia dengar berita tentang Yesus. Apa yang menyebabkan dia diroba, disembuhkan? Dia dengar berita tentang Yesus. Berita apa itu saudaraku? Berita kasih. Bahwa Yesus penuh dengan kasih saudaraku. Sebab itu dari belakang dia datang saudaraku. Dia bilang, oh aku tahu kalau aku jamah dia akan menjadi najis. Tapi tidak apa-apa. Aku jamah dia saja, jubahnya aku jamah. Supaya aku boleh sembuh.
Karena kalaupun dia najis, dia pasti mengampuni saya. Saudaraku, yang menyebabkan wanita ini berani datang dekat, saudaraku, dan menjamah Yesus adalah karena, saudaraku, kasih Yesus itu. Nah, itu yang merubah dia, saudaraku. Tetapi, saudaraku, bahayanya orang ramai. Orang ramai, saudaraku, akan memesongkan fokus kamu dan saya. Orang ramai, saudaraku. Crowd behave like a crowd lah. Seperti di stadium, saudara boleh tengok orang ramai. Kalaupun dia pakai t-shirt, saudaraku, Chelsea, t-shirt Liverpool, saudaraku, JC Liverpool. Hai, saudaraku, bila pasukan mereka teruk, mereka boleh boo sama dia orang. Saudaraku, seringkali macam itu. Tetapi saudaraku, yang mengubah hidup wanita ini adalah kasih. Orang ramai, saudaraku, pergi berbondong-bondong, berdesak-desakan. Karena, saudaraku, dari jauh orang ramai hanya melihat apa? Mereka mau tengok show. Oh, di rumah Jairus, apa anak itu akan sembuh atau tidak? Mereka mau tengok show, saudaraku, di rumah Jairus. Mereka mau melihat mukjizat. Tapi apa bedanya? Orang ramai mau melihat mukjizat. Tapi perempuan ini melihat mukjizat. Orang ramai kejar mukjizat. Ini banyak kali orang datang ke gereja. Oh, siapa pengkhotbahnya? Apa talentanya? Apa karunia pengkhotbah ini? Dia boleh sembuh orang saya. Ada kalanya bukan dipikirlah, saudara. Di gereja yang jauh di tempat lain, saudara, bukan dipikir. Nah, mereka hanya kejar pendeta, kejar talenta, kejar, saudaraku, karunia yang dimiliki oleh pengkhotbah itu. Mereka kejar macam inilah, orang banyak berbondong-bondong berdesakan. Semua orang mau kejar miracle. They were chasing miracle. But this woman saw miracle. Semua orang kejar mujizat. Tapi wanita ini melihat mujizat, saudaraku. Dia mendengar berita-berita Yesus. Justru, boom, dia tukar. Banyak orang cakap, kalau Tuhan jamah saya. Dan bila saya rasa baik dan betul, baru saya akan menyembah Tuhan. If I feel first. Nah, saudaraku. Then I will touch God. Nah, dia touch God first. Dia jamah Tuhan dulu. Baru dia rasa. Jangan ikut perasaan kawan. Kerana perasaan itu boleh tukar-tukar. Jamah dulu. Kau hanya boleh jamah kalau kau melihat kasih dia. Kalau tidak, kau tunggu untuk emotion lah. Tapi perempuan ini, dia rasa last. Dia jamah first. Banyak orang mau rasa dulu, baru mau jamah. Kenapa dia boleh jamah? Karena dia mengerti kasih. Kalau dia mengerti kasih, dia jamah pun. Kalau tidak rasa apa-apa, dia tetap percaya. Saudaraku, kasih tidak boleh dipraktikkan dalam kelompok besar. Kasih tidak boleh dialami dalam kelompok besar. Kasih tidak boleh ditunjukkan oleh orang ramai kepada saudara. Kasih hanya boleh dipraktikkan dalam kelompok kecil. Sebab itu Yesus, saudaraku. Dia jamah, saudara. Dia jamah. Sebab itu, saudaraku, dia tukar. Dia tukar, saudaraku. Saya percaya saudara juga akan tukar. Saudara juga akan dipakai Tuhan. Luar biasa Tuhan akan pakai saudara. Kalau saudara membenarkan dan melihat kebenaran firman ini. Kita bertumbuh dalam kelompok besar. Bagus, apa yang saudara buat hari Minggu? Perlu. Saudara lihat apa yang terjadi firman. Macam sekarang saudara dengar. Saudara ikut ibadah raya, saudara mengikut puji sembah, saudara memberi perpuluhan, memberi kesaksian, melayani, bagus. Dalam kelompok besar, tapi juga dalam kelompok kecil. Sama seperti saudaraku, matahari bersinar atas seluruh globe itu. Tapi seperti seorang yang taruh kanta pembesar. Semuanya fokus kepada satu titik sehingga membakar, fokusnya sangat kuat. Bila ia kecil dan tajam, ia luar biasa. Sama seperti itu. Kita dalam kelompok besar tapi juga perlu dalam fokus dalam kelompok kecil. Dampaknya sangat luar biasa. Nah, saudara, sangat penting kita sebagai jemaat Tuhan, saudaraku, di dalam akhir zaman, di dalam masa-masa yang mencabar seperti ini. I need you, you need me. Saudara saling memerlukan satu sama lain. Tidak boleh, saudaraku, kita hanya mau hidup dengan menggunakan kekuatan kita sendiri. Oh, saudaraku, church is good, bagus, saudaraku. Gereja awal bertumbuh seperti itu. Mereka dalam kelompok besar, satu hari mereka berkumpul di dalam bait suci Allah, tapi mereka juga dalam
rumah-rumah. Paulus juga berkata dalam Roma 16, dia berkata, berilah juga salam kepada gereja yang beribadah di dalam rumah mereka. Itu kuasa gereja awal, saudaraku. Mari kita praktekkan kedua ini. Kelompok besar, yaitu adalah attractional, ya saudaraku, menarik. Wah, ada music, ada pemimpin pujian, ada special item, saudaraku. Ada persembahan istimewa, ada kesaksian attractional, tapi juga perlu missional. Missional itu berarti, saudaraku, berfokus, bermisi, bertujuan, saudaraku. Gereja baru boleh bertumbuh. Mari IPK, tahun ini kita adalah tahun di mana kita bersekutu dan, saudaraku, kita bertumbuh. Bila kita bersekutu, pasti kita bertumbuh. Rapi tersusun, saudaraku. Rapi tersusun, satu dengan menjadi satu, saudaraku. Justru kita boleh bertumbuh mengikut Efesus 16. Mari IPK, saya doakan saudara akan mempraktikkan ini. Bagaimana kelompok besar itu hanya mau melihat show, wanita ini melihat mujizat itu. Yesus dan saudara kasih nyata di depan mata dia. Mengubah dia, saudaraku. Begitu juga saudara dan saya. Tidak baik kalau manusia hidup sendiri. Jangan jadi sepi. In a big group kita eat, enjoy, hey, hi. Tetapi saudaraku, jauh di dalam mungkin ada kesepian. Mari saudaraku, kita bangun otot-otot rohani kita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Satu sama lain, hanya praktik dan luar biasa dalam kelompok kecil. Mari saya berdoa. Bapak, terima kasih untuk gereja IPK Tuhan. Saya berdoa supaya tahun 2021 ini, kami sebagai jemaat Tuhan, kami akan membangun bersama-sama. Dan tema ini bukan sekadar satu yang mau dipraktikkan dan dilakukan, karena kami rasa kami perlu ada satu tema, atau karena kami rasa inilah yang akan menyebabkan jemaat tidak boleh lari dan tetap hidup dan beribadah di dalam gereja ini. Bukan karena sebab-sebab yang hanya mementingkan diri sendiri Tuhan, tapi sebab dan kebenaran yang didasari di dalam firman Tuhan. Bapa, kami berdoa supaya kami semua di sini akan menjadi orang yang otot-otot rohani ini akan bertambah. Bapa, kami berdoa supaya gereja ini akan bersekutu, berikan pengurapan, berikan kesatuan untuk kami bersekutu, dan berikan juga kesatuan untuk kami bertumbuh, Bapa. Terima kasih Tuhan, berkati semua pemimpin di gereja ini, semua penetua, pakai mereka dengan dahsyat dan luar biasa, dan pakai gereja ini supaya kami menjadi gereja yang attractional, yang menarik, tapi juga yang menjadi missional, yang bertujuan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati semua jemaat IPK. God bless you. Dan saya doakan tidak lama lagi kita dapat berjumpa dan bersekutu kembali seperti dulu. God bless dan Tuhan Yesus memberkati.
saya sangat diberkati secara pribadi dengan firman Tuhan yang begitu menyegarkan, yang begitu memberikan inspirasi yang baru untuk tahun yang baru ini. Dan kita percaya bahwa bersekutu dan bertumbuh di dalam kelompok kecil adalah kunci yang akan menggerakkan dan menyegarkan kembali gereja kita pada tahun ini. Saya percaya kelompok kecil adalah yang rapi tersusun, hidup serumpun, kita sudah diampun. Oleh karena itu, dunia akan terpegun melihat IPK akan terus meluncur maju pada tahun 2021 ini. Dan kita percaya bahwa firman Tuhan itu telah memberikan kita satu pengharapan dan memberikan kita satu inspirasi baru untuk meneruskan kehidupan yang berjaya, yang berbuah untuk tahun 2021 ini. Saudara dan saudari, kita sudah diberkati dengan firman Tuhan. Oleh karena itu, di sini ada beberapa pengumuman yang akan diberikan kepada jemaat-jemaat sekalian. Yang pertama adalah untuk Connect Group kita. Connect Group untuk Riviera dan juga Puncak Borneo akan bertemu pada hari Jumat minggu hadapan. Dan manakala EYC, yaitu Excel Youth Connect, tidak akan mempunyai perjumpaan, namun begitu kalian boleh menyerapkan diri di dalam kedua-dua Connect Group ini, yaitu Riviera dan Puncak Borneo pada minggu hadapan. Saudara dan saudari, saya galakkan agar kalian memasuki ataupun menyertai mana-mana kelompok kecil, seperti mana tema kita sebentar tadi yang disampaikan oleh senior pastor kita, agar kita bersekutu dan bertumbuh di dalam kelompok kecil ini, dan disitulah kita akan bersama-sama untuk memperhatikan keperluan rakan-rakan kita dan saudara-saudara kita. Oleh karena itu, kita percaya bahwa inilah masanya kita untuk berkumpul bersama dan memperhatikan keperluan saudara dan saudari dan juga rakan-rakan kita. Sebelum kita menutupi dalam doa, kita ingin memberi kepada Tuhan. Oleh karena itu, sebelum kita memberi, kita ingin berdoa terlebih dulu, dan kita akan menutup dalam kebaktian kita dengan doa ini. Mari kita berdoa bersama-sama sebelum kita memberi. Bapa di surga Tuhan, kami bersyukur kepada Engkau. Kami berterima kasih karena kemurahan-Mu yang begitu besar dalam hidup kami. Dan pada pagi ini kami percaya karena firman Engkau yang begitu berkuasa, yang meneguhkan dan menguatkan kami, sehingga kami memegang firman Tuhan itu yang telah memerdekakan kami. Dan kami percaya Tuhan Yesus, karena kami percaya hanya Engkau adalah pengharapan kami, dan Engkau adalah batu penjuru kami, dan Engkau adalah segala-galanya bagi kami Tuhan. Berkati kami yang memberi, berkati setiap kami yang sudah siap untuk memberkati tubuh-Mu Yesus. Biarlah kami terus memberi dengan sukacita Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, bagi kami yang perlu traveling, kami yang akan bekerja, kami yang akan melakukan apa saja pekerjaan Tuhan selepas ini, biarlah Engkau yang memberkati. Setiap apa yang kami lakukan akan berhasil, dan apa yang kami lakukan akan beri kemuliaan kepada Engkau Tuhan. Kau berkati pemberian ini, dan Kau berkati kehidupan kami seminggu ini. Biarlah semuanya memberi kemuliaan kepada Engkau Tuhan. Kami bersyukur, biarlah ibadah kami terus diberkati pada minggu yang akan datang, dan kami bersyukur di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat memberi. Dan kita bersyukur kepada Tuhan sebab kita akan juga berjumpa pada minggu-minggu hadapan, minggu-minggu yang akan datang dalam alamannya. Dan kita bersyukur kepada Tuhan agar kiranya Anda jangan lepaskan peluang ini untuk bersama-sama beribadah. Dan kita bersyukur kepada Tuhan dan jumpa lagi pada minggu-minggu yang akan datang. Tuhan berkati. Amin. Halo Bapak Ibu Saudara-saudari semua, kita di dalam musim PKB sekali lagi. Dan bukan saja itu, ada deklarasi darurat ataupun emergency ke atas seluruh Malaysia. Apakah respon seorang rakyat Malaysia yang baik? Ya, kita akan mengikuti semua tuntutan dan garis panduan yang perlu, yang dituntut oleh kerajaan. Tetapi apakah respon seorang Kristian yang baik? Responnya, saudara, adalah doa. Sebab itu saya mau memanggil seluruh jemaat EPCC untuk berdoa dari tanggal 18 hingga 22 hari bulan Januari, Isnin hingga Jumaat. Nah saudara, ada banyak cara kita boleh berdoa.
Pertama, kita akan berdoa melalui saluran Zoom tiap-tiap hari, waktu tengah hari dari jam 12.15 hingga 12.45. Juga saya mau mendorong kelompok-kelompok sel untuk bertemu di dalam Zoom dan berdoa. Saya juga mau minta semua ketua pelayanan, worship, media, kanak-kanak, semua saudara untuk mengambil masa sekali seminggu untuk berdoa. Juga ketua-ketua gereja seperti penatua, para pastor dan juga staf gereja juga boleh mencari masa yang sesuai untuk berdoa. Dan tidak ketinggalan juga keluarga saudara secara pribadi boleh berdoa dan boleh memilih masa tertentu yang menjadi masa yang paling sesuai untuk keluarga saudara berdoa, pagi, tengah hari ataupun malam untuk berdoa. Juga saudaraku, hari Rabu kita akan berdoa, di mana kita akan memilih masanya sebelah malam, sama ada melalui Zoom ataupun pre-recorded. Nanti saudara akan diumumkan caranya untuk berdoa khusus bagi tanggal 18 hingga 22 hari bulan ini. Hanya pada waktu malamnya bagi seluruh gereja hari Rabu. Saudara, bahan doanya saudara boleh dapatkan daripada app EPCC. Saudara, kalau sudah download, ya senang saja saudara boleh dapat di situ. Kalau belum download app, downloadlah app saudara dengan segera. Saudara, saya percaya Malaysia di dalam suatu keadaan seperti dari buku Ezekiel pasal 37, di mana Ezekiel mengatakan tentang lembah yang penuh dengan tulang-tulang yang kering. Hanya menunggu orang yang beriman untuk bicara dan memanggil tulang-tulang yang kering itu untuk kembali berisi dan kembali menjadi hidup. Marilah kita dengan iman melakukan itu. Mari kita berdoa bersama-sama 18 hingga 22 hari bulan Januari. Tuhan Yesus memberkati PCC. Terima kasih.